Welcome to my channel. Sebelum membaca lanjutan kisah Tiara, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Hamil saat bercerai, karya Nova Iren Saputra, part 3, kelicikan ibu mertua. Keesokan harinya, tepatnya sore, Bularas dan Tiara menuju tempat praktek kandungan. Namun, saat dalam perjalanan, Tiara melihat Bayu dan sang istri baru memasuki sebuah tempat perbelanjaan. Wanita itu kembali menumpahkan bening kristal dari pelupuk matanya. Bularas melajukan kendaraan roda 4 miliknya dengan cepat, agar Tiara tidak melihat pemandangan yang menyakitkan tersebut. Ia sebagai seorang ibu merasa tidak sanggup melihat kesedihan yang ada di wajah putrinya. Bularas sangat mengerti seperti apa perasaan anaknya. Perempuan mana yang akan sanggup melihat laki-laki yang dicintai bermesraan dengan orang lain yang merupakan penyebab kehancuran rumah tangganya bersama sang suami tercinta. "Kamu baik-baik aja sayang?" Bularas melihat Tia yang masih menitikkan air mata. "Iya bun." Tiara mengusap air matanya dan berusaha untuk tersenyum kepada ibunya. "Kamu harus belajar ikhlas sayang. Kamu gak perlu menangisi laki-laki seperti dirinya. Dia gak pantas untukmu." "Iya bun, Tia akan berusaha kuat. Tia janji." "Bunda juga yakin kalau kamu pasti kuat sayang." Bularas tetap berusaha meyakinkan dan memberikan semangat kepada putrinya. Jika mengingat apa yang terjadi terhadap Tiara saat ini, Bularas sangat ingin menemui Bayu untuk memberikan pelajaran kepada laki-laki tersebut. Namun, niat itu ia urungkan karena tidak rela kalau keluarganya dianggap mengemis dan berharap kepada pria itu. Jalan terbaik yang telah diputuskan oleh Bularas dan suaminya adalah perpisahan untuk Tiara dan Bayu. Bularas tidak sanggup membayangkan jika putri bungsunya harus tinggal bersama perempuan lain yang juga merupakan istri Bayu. Satu hal yang Bularas pikirkan saat ini adalah segera menemukan solusi agar Bayu tidak mengetahui keberadaan Tiara. Bularas tidak ingin melihat kesedihan dan penderitaan di wajah putrinya. Ia merasa kalau Tiara masih belum sanggup untuk tidak menangis saat bertemu dengan Bayu. "Kita udah sampai sayang." Bularas melihat Tiara termenung dan tidak menyadari keberadaan mereka yang sudah tiba di tempat tujuan. "Iya bun, maaf tadi Tiang lamun." Tiara pun membuka pintu mobil lalu turun. Begitu juga dengan Bularas. Dua wanita itu melangkah ke tempat praktik Dokter Mira. Ia merupakan keponakan Bularas, anak dari kakak laki-lakinya. Bularas sebelumnya sudah memberitahukan kalau dirinya akan datang bersama Tiara ke tempat kerja Dokter Mira. "Apa kabar tante?" Bularas dan Dokter Mira pun berpelukan. "Alhamdulillah baik sayang." Mereka pun melepas dekapan. Mira melihat ke arah Tiara. Mereka saling mengembangkan senyuman. Dokter Mira mempersilahkan Bularas duduk, sementara Tiara diminta rebahan di tempat tidur yang telah tersedia. Dokter itu akhirnya memeriksa keadaan adik sepupunya. Setelah melakukan pemeriksaan, Tiara duduk di sebelah ibunya, sementara Dokter Mira menghempaskan tubuh di kursi yang ada di depan meja kerjanya. Ia pun mulai memberikan penjelasan kepada adik sepupunya tersebut. "Apa benar aku hamil, Kak?" tanya Tiara kepada Dokter Mira. "Setelah melakukan pemeriksaan dan mendengarkan penjelasan dari Tante Laras tadi di telepon sebelum kalian kesini, kamu beneran hamil, Tia. Selamat ya, kamu dan Bayu pasti sangat bahagia. Akhirnya setelah sekian tahun, apa yang kalian harapkan sudah terwujud." Dokter Mira tidak tahu kalau adik sepupunya saat ini telah berpisah dengan sang suami. Bularas akhirnya membuka suara dan memberikan penjelasan kepada Dokter Mira. Sang keponakan sangat terkejut mendengar penjelasan Bularas. Ia merasa semua ini seperti mimpi karena dirinya sangat tahu bahwa Bayu sangat mencintai Tiara. Bularas dan Tiara akhirnya kembali ke rumah setelah melakukan pemeriksaan. Tiara langsung menuju kamar.
Ia pun merebahkan tubuh, lalu pikirannya mengingat kembali apa yang ia saksikan saat menuju tempat praktik Dokter Mira. Dirinya sangat sakit melihat kemesraan Bayu bersama wanita yang menyebabkan perpisahan mereka. Dada Tiara terasa sesak membayangkan laki-laki yang dulu menikahinya. Bayu sama sekali tidak menghargai hubungan yang telah terjalin selama beberapa tahun lamanya. Bayu justru lebih memilih melanjutkan tinggal bersama wanita yang baru memasuki kehidupannya. Tiara berusaha kuat dan tegar demi buah hati tercinta yang kini ada di dalam rahimnya. Ia kembali mengingat penjelasan Dokter Mira. Usia kandungan Tiara saat ini memasuki 8 minggu. Setelah dirinya kembali mengingat saat di tempat Dokter Mira, ternyata ia terlambat kedatangan tamu rutinitas selama 2 bulan lebih. Tiara merasa sangat senang karena tidak lama lagi dirinya akan menyandang status sebagai ibu. Ia sudah sangat yakin untuk menutupi kehamilannya dari Bayu. Tiara tidak pernah menerima perbuatan Bayu yang telah mengucapkan kata cerai kepada dirinya. Tiara tidak pernah tahu bahwa perpisahannya dengan Bayu berawal dari sebuah kesalahan yang tidak sepenuhnya berasal dari laki-laki tersebut. Namun, semua itu terjadi karena adanya campur tangan Bu Sandra, perempuan yang telah melahirkan Bayu. Beberapa bulan yang lalu, Bu Sandra meminta Lisa, yang merupakan anak dari sahabatnya, untuk menggoda Bayu. Wanita paruh baya itu ingin agar anak laki-laki satu-satunya segera mendapatkan keturunan. Bu Sandra sudah tidak sabar untuk menimang cucu dari Bayu. Ia merasa kalau Tiara tidak dapat mewujudkan impian dan harapannya. Tante ingin agar kamu bersedia membantu rencana tante. Niat itu Bu Sandra sampaikan kala itu kepada Lisa. Bantu apa tante? Tanya Lisa penasaran. Saat itu, dua wanita tersebut bertemu di salah satu kafe ternama di kota tempat tinggal mereka. Bu Sandra memilih Lisa karena mengetahui seperti apa kehidupan keluarga dari wanita itu yang sering serba kekurangan. Bu Sandra ingin agar Lisa dapat melahirkan cucunya. Ia akan memberikan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan wanita tersebut. Sebab sebelumnya Bu Sandra sudah sering memberikan bantuan kepada keluarga Lisa. Kamu harus bisa menarik perhatian Bayu dan membuatnya jatuh cinta padamu. Tante ingin memiliki keturunan dari dia. Bu Sandra pun memberikan penjelasan kepada Lisa. Maksud tante, Lisa menggoda Mas Bayu? Lisa saat itu belum mengerti dengan maksud Bu Sandra. Iya, tante ingin agar dia berpisah dengan istrinya yang tidak mampu mewujudkan harapan tante. Dia tidak dapat melahirkan anak untuk Bayu. Jadi, tante ingin agar Lisa yang melahirkan anak untuk Mas Bayu. Lisa sedikit terkejut karena sebenarnya ia sudah memiliki kekasih. Kenapa tidak? Kamu gak lupa kan siapa yang bantu kebutuhan keluargamu sejak kepergian ayahmu beberapa tahun yang lalu? Bu Sandra mengingatkan apa yang ia berikan untuk keluarga Lisa. Lisa gak mungkin lupa semua kebaikan tante. Jadi sebagai balasannya, kamu harus bersedia membantu tante. Baik tante, Lisa bersedia. Lisa pun menyanggupi permintaan wanita yang telah melahirkan Bayu. Kesepakatan itu akhirnya terjadi. Lisa mulai menjalankan rencana Bu Sandra untuk mendekati Bayu. Pertemuan pertama tidak menunjukkan adanya perubahan dari sikap laki-laki tersebut, karena saat itu hanya Tiara merupakan wanita yang sangat Bayu cintai. Pertemuan kedua dan ketiga juga belum berhasil mengubah hati dan sikap Bayu. Namun untuk pertemuan keempat, Bayu pun luluh. Ia justru merasa kalau Lisa bertemu dengannya bukan karena kebetulan. Ia menganggap itu sebuah takdir. Bayu makin terpana dengan pesona Lisa, hingga akhirnya laki-laki itu lupa kalau ia sudah memiliki istri yang sangat mencintainya. Bayu justru makin berani menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih bersama Lisa di belakang Tiara. Sejak saat itu, sikap Bayu akhirnya berubah dan sering mengabaikan Tiara. Ia juga sudah berani tidak pulang ke rumah dengan alasan menyelesaikan pekerjaan kantor, padahal tujuannya agar dapat bersama dengan Lisa.
Bagaimana kelanjutan kisah Tiara?